don't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Lagu ini bercerita tentang kasih Tuhan buat setiap kita, saudara. Di mana ada 100 domba yang hilang dan 99 domba ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi satu domba yang hilang dicari oleh Tuhan dan meninggalkan 99 yang lainnya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Itu yang kami percaya, ketika kami hilang Tuhan mencari kami, dan Engkau yang menemukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up. Terima kasih Tuhan. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow, no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Amen. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I find, leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, mari somebody, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Yesus. Kami tinggikan Engkau. Oh, Yesus, layaklah segala bangsa menyembah-Mu Tuhan. Amin. Layaklah segala bangsa memuji-Mu Tuhan. Setiap lutut bertelut Tuhan, setiap lidah mengaku memuji Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisimu hari ini saudara, mari datang sama Tuhan Yesus. Apapun keinginanmu, apapun kerinduanmu, Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan
hari ini saudara. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Itu yang kami mau Tuhan Yesus. Pikiran kami, kehendak kami, keinginan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Yang bersuka cita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini kami akan lebih lagi memuji-Mu, memuliakan nama-Mu yang siap memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepala-Mu bagi Tuhan. Kembali. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan bangga sama-sama katakan, great is thou God. Amen. Great is you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Come on church. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Mari tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pemilik kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan
hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama lebih bangga lagi kita katakan, Great is our God. Haleluya, beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Kita katakan haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mau bersinar bagimu Tuhan Yesus. Kau mulia, yes, bercahaya, rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan, surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa Kau Yesus, luar biasa. Semesta memuja, hatiku menyembah, hatiku menyembah. Are you ready guys? Oh, Kau mulia, Kau mulia, bercahaya, rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersinar, amin. Kau mulia, bercahaya, rohmu di dalamku, amin, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau mulia, bercahaya, rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ada sukacita, amin. Selalu ada sukacita dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus di tempat ini. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Setiap kata, setiap kalimat penuh dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. When I was not what you want, I failed but you helped me. When my heart desires not what you plan, I fail but you stay.
pujian dari Allah. Oh, when what I was, what you want, I failed, but you helped me. When my heart's desires, what you want, I failed, but you stay with me.
puja, kami sembah Allah yang kudus. Kami memuja-Mu Tuhan. Oh, yeah. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Sekali kita katakan puji. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku menyembah-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, puji. Mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, kasih Tuhan, katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk puji-pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan pada pagi menjelang siang ini. Kami bersyukur untuk hari yang indah, untuk kebaikan dan luar biasa. Dan sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Setiap kata kalimat disampaikan di siang hari Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, saudara yang ada di tempat ini juga shalom semuanya. Ya, saudara kasih Tuhan, hari ini kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Thank you, Dar. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia ada di tempat ini dan juga beribadah setiap minggu, dan juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah lewat online. Ya, memang inilah keadaannya sekarang ini, bahwa ibadah pun sekarang bisa melalui online, Bapak Ibu Saudara. Dan memang kalau Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan masih anak muda ya, saya pikir alangkah baiknya kita boleh bersama-sama di sini. Tapi kalau saudara sudah memasuki usia, ya, sebaiknya saudara, Bapak Ibu ibadahnya di rumah saja, sehingga hari ini saudara jauh dari resiko ya terhadap penyakit
yang sedang menular sekarang ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat hidup kita, ya, kita ini pasti memiliki rencana, memiliki planning ya, akan apa yang akan kita kerjakan untuk masa depan kita. Kalau kita memiliki dana, ada uang, karena pekerjaan kita yang sudah mapan dan kehidupan kita yang sudah mapan, pasti kita punya rencana masa depan yang akan kita rancangkan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya seperti ini. Kalau saudara punya dana, tentu saudara berpikir bagaimana menginvestasikan uang saudara supaya jangan habis. Betul? Karena dalam hal apa? Ada orang membeli rumah investasinya, walaupun tidak ditempati. Ada orang membeli apartemen untuk investasinya. Ada orang menyimpan uangnya di bank. Kalau uang saudara banyak sekali, ya mungkin saudara simpan di bank Swiss. Kan? Tapi kalau enggak, ya di bank apa aja, bank rumah ya. Jadi saudara pasti punya rencana. Berpikir. Kecuali memang keadaan kita yang pas-pasan. Ya untuk makan aja susah, gimana untuk masa depan kan? Ya kita akan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Biarkanlah hari ini mencukupi untuk hari ini. Untuk hari esok, biarkan memiliki kesusahan tersendiri. Tapi kalau saudara punya uang yang ada, yang mapan, pasti saudara punya planning untuk itu. Saudara pasti punya, Bapak Ibu pasti punya rencana. Mau beli apa nih? Karena jangan sampai uang kita ini menjadi sia-sia nantinya. Jangan sampai apa yang kita miliki ini menjadi hilang begitu saja. Sehingga nanti pada saat kita masa tua, pada saat kita nggak bekerja lagi, kita tidak memiliki apa-apa. Ini adalah orang yang berkecukupan tentu. Walaupun nggak berkecukupan, pasti ada orang yang selalu berusaha untuk menyisihkan sebagian dari hartanya, sebagian dari uangnya untuk dipersembahkan. Untuk diberikan, diinvestasikan. Kemana? Ada orang membeli emas batangan untuk investasinya, ada orang membeli tanah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Matius 6, coba kita buka. Matius 6 ayatnya yang ke-20, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Matius 6 ini berbicara tentang mengumpulkan harta di surga ya. Ya, coba tampilkan Lon. Biar jangan sepi, nggak apa-apa kali Ron, ditampilkan aja gini. Jadi nggak sepi dia di situ kan, jadi ada backgroundnya gitu. Ya, mungkin ada juga di situ apa namanya background yang kayak jalan begitu. Nanti kita atur lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan di sana dikatakan seperti ini dalam Matius 6 ayat yang 25, ayat 20 ya, langsung ayat 20 ya. Ayat yang 25 ayat yang 20 ya. Dikatakan di sana, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kalau saudara lihat di screenshot, di screen ya. Di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saya pernah menonton YouTube ya, seorang YouTuber yang tinggal menjadi warga negara di Arab ya, dia kerja di sana, tenaga kerja di Arab, dan terus dia ngevlog ya, sering ngevlog dari keadaan di Arab gitu ya. Saya suka melihat padang-padang pasir itu gimana sih kehidupannya gitu, karena saya pernah ke Israel, rindu gitu. Jadi dari Israel, terus kalau kita lihat di YouTube kan kita tuh disuguhkan gitu. Jadi ada seorang YouTuber
orang Arab, jadi dia selalu ngevlog. Saudara, jadi mereka ini kan ada ajaran menyimpan di bank itu tidak bisa ya. Ada teologi mereka seperti itu. Saudara, jadi dikumpulkan di dalam satu kantong plastik. Terus banyak-banyak. Sudah tahu nggak? Dibuka, ternyata uangnya rayapan semua. Hancur. Saya nggak tahu itu nangisnya gimana tuh, nangis Bombaynya itu. Yang punya rumah itu. Yang punya uang pasti nangisnya. Itu rayap semua. Jadi ketahuannya pada saat rumah itu kebakaran, pas mau diangkat ambil uang-uangnya itu ada 4 kantong itu, kantong plastik apa yang kalau karung beras itu ya, banyak, sangat banyak. Dan sebagian rayapan. Jadi inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Saudara sama Tuhan, seorang pasti begitu giatnya, begitu semangatnya bekerja untuk apa? Untuk supaya bisa menabung, supaya bisa berinvestasi yang sangat banyak. Begitu kuat. Pagi ada orang saudara bekerja itu, pagi sampai malam dia kadang lupa waktu, bahkan lupa makan, lupa segalanya, lupa anak istri, lupa pacar. Saking dimarahi yang pacarnya. Kamu tuh ya kerja mulu, kapan waktunya buat aku sih? Gitu kan kalau pacaran. Udah kamu kerja aja. Terus dia bilang, yang saya juga kerjakan untuk masa depan kita sayang gitu, asik. Ya, Pak Darwis, gitu kan? Enggak ya, gitu kan? Jadi ada orang-orang yang seperti itu kan. Wah, kerja keras. Apalagi di Jakarta ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat orang-orang yang excited sekali di dalam pekerjaan. Ada orang-orang yang benar-benar mencurahkan segala pikirannya untuk pekerjaan. Sehingga lupa segala-galanya. Bahkan ada orang lupa jodohnya. Saking kerja. Saking tak habis-habisnya harta itu. Dan kalau ditanya, kamu udah punya apa aja? Ya, puji Tuhan, syukur kan. Atau kalau puji Tuhan. Tapi kalau nggak puji Tuhan dia bilang, ya saya udah punya apartemen, punya rumah di sini, di sana. Dan punya tabungan, ya ada 1 M lah. Hah. Dan kalau orang-orang tua kita pasti lebih, ada tabungannya mahal. Mereka kenapa menginvestasikan itu? Karena mereka anggap masa depan itu, karena mereka masih hidup itu masih berlanjut nantinya. Nanti kalau saya tidak lagi bekerja, nanti kalau saya lagi nanti di PHK, nanti kalau saya sakit, saya sudah ada investasi untuk bisa merawat saya. Begitu takutnya, saudara. Tetapi banyak orang tidak takut terhadap kerajaan Allah. Banyak orang tidak mau menginvestasikan hidupnya untuk kerajaan Allah. Seperti yang Yesus katakan ini. Orang tua saya itu suka beradat ya, artinya suka adat. Jadi semua adat-adat pernikahan orang meninggal sebisa mungkin yang dia kenal pasti didatangin. Kenapa? Dia bilang. Karena itu investasi. Kalau nanti anaknya menikah, seperti saya kemarin menikah, lumayan rame gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang didatangin itu berdatangan, membayar investasi yang sudah diberikannya itu. Tapi kalau ada orang tua tidak pernah ikut adat, jangan salahkan, yang datang hanya keluarga. Jadi kalau rame itu satu prestasi bagi mereka. Kebanggaan. Nah kalau kita di karismatik kan, kadang suami diberkati, istri yang pengantin, keluarga perempuan, keluarga laki-laki. Apakah tidak sah? Sah-sah aja. Ya kan? Tidak ada prestasi di sana. Jadi dia investasikan. Bahkan dia nanti bisa pergi jam 3 pagi, jam 2 pagi, tidur di mobil karena pestanya sangat jauh. Itu untuk investasi. Tetapi
Banyak di antara kita tidak pernah takut untuk menginvestasikan hidup kita untuk kerajaan sorga, Bapak Ibu. Kita seolah-olah hidup 1000 tahun lalu, 1000 tahun lagi, seperti yang dikatakan oleh Kairin Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi tidak sampai 1000 tahun dia. Usia 30-an dia sudah meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu, coba kita pikirkan bahwa hidup kita ini tidak lama, Bapak Ibu. Saya karena sosmed ini terlalu banyak sekarang mendengarkan orang-orang meninggal karena penyakit yang sekarang ini. Hanya orang sudah kasam Tuhan gampang sekali. Ini kita doakan, ada satu pastor, saya baca di grup Pastor Raditya Oloan, dia sedang koma ya, kritis karena COVID ya. Jadi satu sinode dengan JKI juga, JKI, kalau dia JKI muda, doanya. Karena kita tahu beliau adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan di kalangan anak muda. Gitu. Kita doakan. Bapak Ibu, sebelumnya juga ada teman dari sinode kami juga meninggal. Saya tanya kenapa dia meninggal? COVID, masih muda. Ternyata dia punya asma. Jadi saudara kalau punya asma, jantung, bawaan, kalau bisa sebisa mungkin ya di rumah aja lah. Tapi kalau nggak ada, ya tetap menjaga protokol kesehatan, ya akan sembuh. Tapi kalau ada penyakit bawaan seperti paru-paru, jantung, asma, atau TBC itu cepat sekali. Karena untuk berjuang itu saja jadi susah, apalagi tambah lagi masuk penyakit itu. Itu gampang sekali melihat. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan apa yang sudah kita investasikan untuk surga, Bapak Ibu? Pernah nggak sih kita berpikir untuk itu? Karena yang kita pikirkan selama ini hanya ya bagaimana supaya saya punya mobil, punya rumah, investasi nanti masa depan saya, kalau bisa apartemen nanti pada saat saya tua, saya menikah, sudah ada dan saya tidak susah lagi untuk menjalani hidup ini. Saya sudah punya tabungan, dan walaupun saya di PHK dari kerjaan, saya sudah punya, tinggal nanti buka usaha, ada orang buka usaha untuk semua itu untuk masa depan, Bapak Ibu. Karena kita menganggap bahwa hidup kita ini akan hidup 1000 tahun lagi. Dan kita lupa akan firman Tuhan bahwa hidup kita ini seperti uap. Saya bicara ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bukan karena menakut-nakuti kita, Bapak Ibu. Tidak. Justru karena saya mengasihi kita semuanya dan saya juga firman ini menguatkan saya. Supaya jangan kita terlena dengan keadaan dunia ini. Saudara kasih Tuhan, banyak orang yang terlena dengan dunia ini. Banyak orang yang terlena dan tidak menginvestasikan hidupnya untuk kerajaan sorga. Padahal firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan dunia ini, maka semua ditambahkan. Salah kan? Cari dahulu kerajaan sorga. Sorga yang utama Bapak Ibu. Karena kita diciptakan Tuhan untuk apa? Kita itu diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kata Yesus mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Tujuan kita bukan dunia ini Bapak Ibu. Tapi menjadi tujuan kita adalah sorga itu. Bagaimana kita menginvestasikannya. Bagaimana kita membuat harta kita di sana. Bagaimana caranya, artinya menyimpan di sini, artinya dalam bahasa aslinya memakai kata yang artinya menimbun. Menimbun. Simpanlah, timbunlah hartamu di surga. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf pada saat akan datang kelaparan di Mesir, maka dia menimbun, mengambil semua orang-orang di Mesir pada masa itu mengutip pajaknya dan semuanya, ditimbunlah gandum-gandum di waktu itu untuk investasi supaya nanti terjadi kelaparan, ada persediaan Bapak Ibu. Nah,
Apa yang sudah kita kerjakan untuk kerajaan surga? Mari kita buka Bapak Salam Tuhan ayatnya. Pada saat mari kita buka ayatnya dalam Matius 25 ayat yang 3, masih kita buka Matius 25 ayatnya yang ke-35 ya, Bapak Salam Tuhan. Matius 25 Matius 25 ayatnya yang ke-35. Ya. Nah lihat, ini judul perikopnya adalah penghakiman terakhir. Dan di sana dikatakan ada satu perumpamaan ya. Apabila dari ayat 31 dulu kita baca ya. Kita baca semuanya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba-domba dari kambing. Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sebab dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami melihat memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami memberi engkau dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab kata mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, ini bagaimana caranya kita menginvestasikan hidup kita untuk kerajaan surga, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita beribadah, melayani semuanya apa yang kita kerjakan, itu merupakan investasi. Ya, itu juga salah satu. Tetapi investasi yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita lakukan supaya kita menimbun harta di sorga. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dikatakan bahwa apabila dia dikatakan kelaparan, Tuhan kelaparan. Makanya orang-orang benar berkata, "Kapan engkau kelaparan, Guru? Kapan engkau kelaparan, Tuhan?" Apabila engkau melakukannya terhadap seorang, artinya orang-orang di dunia ini, engkau telah memberikan aku juga makan. Saudara Tuhan, bagaimana caranya? Makanya bersama Tuhan, efek dari pelayanan kita, penyembahan kita kepada Tuhan, pasti efeknya kepada sesama kita. Kalau tidak ada efek terhadap sesama kita dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan, maka saya percaya kita ini bukan pengikut Kristus. Tapi Pak, saya nggak punya uang Pak untuk bisa memberikan orang makan. Tapi Pak, saya nggak punya waktu Pak untuk mengunjungi orang-orang yang sakit. Tapi Pak, saya tidak punya waktu Pak untuk mengunjungi orang yang di penjara. Tapi Pak, saya tidak punya mobil untuk bisa memberikan tumpangan kepada orang. Bapak Ibu,
Terkadang kita, kekristenan kita sekarang ini kita harus jujur. Kita lebih memikirkan diri kita sendiri. Saya melihat di sosmed ini dan saya banyak melihat teman-teman, termasuk pelayan-pelayan Tuhan, kalau dalam bicara nggak ada titik komanya pas, tapi dalam prakteknya susah sekali. Itu dari mana? Contohnya kalau ada teman kita yang kedukaan, ayo kita patungan yuk. Dia bisa berela nggak memberi. Padahal sebenarnya ya seberapa sih? Kan nggak tiap hari meninggal, saudara. Kalau ada teman yang susah, ayo kita bantu. Malah dibilang, dia kan nggak kerja. Malas. Tidur mulu kerjanya. Dari mana kau tahu dia tidur mulu kerja? Ada niat sebenarnya, tinggal niat nggak sih untuk membantu orang lain? Maka jangan pernah kita berpikir bahwa kita ini akan mengumpulkan harta di surga kalau kita tidak mempunyai, tidak pernah membantu memberi orang dalam kelaparan. Tapi saudara Tuhan, saya ingat ada satu kisah seorang pendeta di Korea. Pendeta ini memiliki jemaat ribuan. Ini bukunya, saya lupa namanya siapa. Dan dia memang duniawi sekali. Dan pada saat dia mati, saudara kasih Tuhan, ini kesaksian dia. Benar atau tidak, saya percaya bahwa surga itu ada. Pada saat dia mati, dia kaget bahwa rumahnya dia tidak ada. Ada kecil. Terus dia protes, kenapa rumah saya kecil? Kan saya sudah melayani Tuhan. Malaikat bilang seperti ini, ya kau melayaniku, tapi hatimu sebenarnya tidak di situ. Terus rumahnya dari mana kalau tidak dari situ? Sewaktu engkau lewat, ada seorang gelandangan, engkau memberikan yang kedinginan, engkau memberikan jasmu yang mahal, jaketmu yang mahal kepada dia. Itulah upahmu. Jadi Tuhan, jangan karena kita berpikir kalau kita membantu orang lain, contohnya mengunjungi orang-orang yang dalam penjara, memberikan tumpangan kepada orang, itu tidak dicatat oleh Tuhan, tidak dicatat oleh malaikat. Itu menjadi harta kita, Bapak Ibu. Tapi Pak, saya itu penyembahan tiap hari ke gereja. Kalau ada ibadah online saya nggak pernah masak dulu, Pak. Saya tetap fokus di depan komputer saya, di depan laptop saya, di depan handphone saya, Pak. Itu kan juga menambah harta saya. Bahwa saudara Tuhan, saya mau katakan ibadah itu adalah dikatakan bukan, itu hanya membuat kita, hati kita semakin tajam. Roh kita dibaharui dalam ibadah kita. Dalam ibadah itu, kita itu sedang diproses, di-refresh kembali, supaya kita bisa melakukan kebaikan. Maka orang-orang yang tidak pernah ibadah, jangan pernah berpikir bahwa dia akan bisa melakukan hal itu. Jadi caranya seperti itu, Bapak Saudara. Caranya untuk menumpulkan harta di surga adalah perhatikanlah orang yang sedang kelaparan, Bapak. Nggak usah jauh-jauh lah. Sedang dalam COVID ini banyak banget orang yang susah, Bapak. Saya punya teman, anaknya, hatinya, bahasa dokternya saya lupa, hatinya sudah rusak dari sejak lahir. Sedih sekali lihat. Bapak Saudara kasih Tuhan, kami hanya bisa memberikan berapa waktu itu. Tetapi apa yang bisa saya lakukan kembali? Waktu dia daftarkan anaknya ke Kita Bisa, ada linknya. Saya sebarkan ke teman-teman semua di grup WhatsApp saya. Nggak ada keuntungannya bagi saya, Bapak Ibu. Tapi karena kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan bukti kalau kita mengasihi Tuhan, kita praktekkan terhadap sesama kita.
Mari perhatikan, jangan menjadi kita Kristen yang egois lah. Kalau kita diberkati Tuhan, lihatlah orang-orang yang susah. Nggak mungkin enggak. Tapi Pak, di mana orang susah ya? Pasti ada keluarga kita yang susah. Kenapa nggak kita WhatsApp? Udah makan belum? Atau WhatsAppnya nggak ada? Hanya handphone jadul. Kenapa kita telepon? Udah makan nggak? Ada nggak beras di rumah? Ada Pak. Nggak ada lagi kami. Ini tinggal sebentar lagi, nggak tahu lagi makan apa. Ya udah, saya kirimkan ya beras. Langsung malaikat surga bersorak-sorak. Bukan cuma malaikat surga, mereka pun berpuji Tuhan, bersyukur, menyembah Tuhan mungkin. Karena mereka tertolong dari kelaparan. Kalau ada pakaian-pakaian kita yang tidak dipakai lagi, mari kita berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Daripada di lemari kita ngengat dan karat bisa merusaknya. Karena itu investasi kita untuk kerajaan surga, Bapak Ibu. Mari kita berbuat baik untuk sesama kita. Mungkin kalau saudara sekarang ini kunjungan ke penjara-penjara nggak bisa ya, karena keadaan. Tapi kita bisa berdoa. Pernah nggak kita berdoa untuk orang-orang yang susah, yang tidak bisa hidup seperti kita? Atau kita menjadi orang yang egois, Bapak Ibu. Terkadang kita melihat orang-orang Kristen, kalau diberkati, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Tuhan telah memberkatiku. Tapi tidak ada pernah bisa menyalurkan berkat itu terhadap sesama. Bapak Ibu, mari. Kalau kita ingin memiliki harta di sorga, berbuat baiklah terhadap sesama kita. Jangan menjadi orang yang egois. Jangan tunggu kau kaya dulu. Saudara, saya mau katakan, semakin orang kaya semakin pelit, Bapak Ibu. Saudara pernah gak sih di pesta? Saya kebetulan orang Batak ya. Saya sering melihat orang Batak. Yang bungkus-bungkus itu bukan orang miskin, saudara. Bahkan orang-orang yang susah itu susah membungkusnya. Tapi orang kaya yang banyak bungkus. Bungkus dulu, bungkus. Lapet itu 5. Bungkus dulu, bungkus. Masukin di tas. Ya kan? Tapi kalau tuh orang susah malu dia membungkus. Janganlah. Saya punya teman gitu. Bawalah dulu ini makanan ini, susah. Apalagi kayak si Mbak di rumah ya. Gitu. Bawalah makan ini Mbak. Enggak usah Pak, kita masih kenyang, saya tahu. Udah bawa. Oh, istri bilang, udah bawa. Harus dipaksa dulu. Tapi kalau orang kaya kadang nggak tahu malu. So. Jadi bicara memberi bukan karena apa? Bukan karena kaya, tapi karena mental yang tidak mau memberi, Bapak Ibu. Kau kaya, tapi memberi persembahan masih 5.000 di gereja, coba. Tapi uangmu udah banyak, hartamu banyak. Hanya ini Tuhan persembahanku, dimasukin 5.000 ya. Segenap hidupku. Dia bilang hartanya cuma 5.000 untuk Tuhan. Padahal uangnya banyak. Saya gak bicara uang loh. Saya gak butuh bicara uang. Tapi banyak orang mentalnya tidak mental memberi, Bapak Ibu. Saya menemukan banyak teman-teman juga saya, saudara Tuhan. Gak punya uang, tapi setia dalam memberi perpuluhan. Setia memberi persembahan. Setia untuk menolong orang lain. Setia untuk melihat siapa yang susah. Kadang kita bilang, makan aja dia susah ya. Tapi dia tetap setia memberi. Nanti saudara bilang, gembala ini bicara uang mulu. Bukan untuk gereja ini. Gereja ini diberkati Tuhan walaupun saudara tidak memberikan persembahan perpuluhan saudara. Saya banyak orang yang dari mana memberi. Saudara kita hidup hari ini, itu karena Tuhan. Bukan itu. Saya sedang mengajarkan kepada kita bahwa pelit itu bukan bicara kaya. Saudara pernah gak sih lihat nonton film? Kalau saya dulu suka banget nonton film sinetron Si Madit ya, Si Medit. Jadi itu diputar setiap lebaran gitu, mau puasa. Kaya raya di kampung itu.
Tapi setiap uang dikeluarkan, dia catat sama dia. Namanya si Madit. Kalau bahasa ini belit ya, dalam bahasa Betawi medit ya. Belit. Dicatat. Ini bukan bicara memberi, membantu orang lain, menolong sesama. Saudara pernah gak sih melihat kalau udah kaya raya tapi saudaranya miskin? Gimana kok bisa susah seperti itu? Seringkali orang saya menemukan orang itu. Kenapa gak ditolong? Enggak, mereka mau jujur Pak, mana mau menolong. Untuk mereka aja. Tapi posting makan di restoran, makan di mana-mana. Bukan gak boleh, boleh lah. Masa sih gak boleh saudara capek-capek kerja untuk saudara. Tetapi ingatlah sesama kita, saudara. Tolonglah. Sisihkanlah sedikit. Untuk teman-teman kita, yang saudara-saudara kita. Itulah gunanya kita mengumpulkan surga nih. Kalau kita belum bisa berbuat banyak, besar, contohnya gempa yang kemarin ada di NTT, kita nggak bisa memberikan sembako bertonton. Tapi kan kita sesama kita aja dulu belajar untuk memberi dulu. Mari kita belajar untuk kita memberi. Hal yang paling tersulit dalam diri kita, Bapak Saudara Tuhan, mengeluarkan uang kita. Kita bisa menyembah Tuhan dari pagi sampai malam. Tetapi banyak orang yang susah untuk mengeluarkan uangnya. Untuk teman-teman. Untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena harta yang paling, kalau saudara udah berani bisa memberikan nothing tulus terhadap uang, terhadap, pasti saudara sudah lolos dalam hal. Tapi kalau saudara masih pegang, mau memberi, kalau ku beri, tabunganku kurang. Banyak orang-orang seperti itu, saudara. Banyak orang yang bisa mengentertain berjuta-juta temannya, orang-orang penting. Tapi untuk orang-orang yang susah, yang makan saja susah, wah, butuh perjuangan. Tapi coba, kenapa? Karena untuk mentraktir teman-teman, itu adalah prestis, satu penghargaan. Akan disebarkan, si Anu kaya raya, mantap. Mantap barbeque-nya yang di GI itu ya. Mantap ya. Dan di kokas, keren. Serba, kayak kita pulang dengan sorak-sorai gitu. Kalau bisa dibungkus deh. Cuma kan malu kan bungkusnya. Saya ngomong seperti ini bukan saya nggak senang terhadap saudara kaya. Tapi marilah Bapak Saudara, kalau mau ingin mengumpulkan hartamu di surga, perhatikanlah apa yang firman Tuhan katakan tadi. Saat kapan engkau telanjang guru? Saat kapan engkau terlapar, terpenjara? Saat engkau melakukan satu terhadap orang ini. Jadi saudara, penyembahan kita kepada Tuhan, ekspresinya kita kepada Tuhan, actionnya kita lakukan terhadap sesama. Kalau itu tidak, nggak ada guna. Kristen itu bukan eksklusif, saudara. Dalam hal menyembah Tuhan mungkin iya, tapi dalam berbuat kita harus melakukannya untuk siapapun, bagi sesama. Bapak Ibu, mari kita kerjakan pekerjaan itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi berkat bagi dunia yang sedang rusak ini. Kita inilah utusan Allah. Duta-duta. Saudara, duta besar, kalau disampaikan duta besar Indonesia untuk Norwegia, berarti dia membawa Indonesia di sana. Kalau dia melakukan hal negatif, maka tercorenglah nama Indonesia. Sama seperti kemarin yang antigen didaur ulang, maka perusahaan yang namanya
yang membawahi antigen itu menjadi rusak. Padahal bukan mereka melakukan. Ada karyawannya. Tapi tetap aja. Kalau saudara baca komentar di sosmed ya. Karena warga sosmed itu warga yang baik, warga yang jahat bisa juga menjadi warga yang jahat mulutnya untuk memaki-maki gitu. Wah. Kita ini adalah utusan Allah. Kita ini adalah duta-duta Kristus. Yang ada di dunia ini untuk membawa kabar baik. Bagaimana caranya kita supaya Kristus bisa terlihat di dalam dunia ini melalui kehidupan kita ini? Maka janganlah, Alkitab katakan, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Mari lakukan pekerjaan kita. Mari lakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari urusan Tuhan. Kalau hari ini kita ditegur dengan keadaan, dengan firman Tuhan ini, marilah kita berubah. Mulai kita menghayati. Saya tahu bahwa orang yang pelit itu, orang yang mau peduli terhadap orang lain itu gak gampang. Gak gampang. Susah. Tapi kalau kita mau mengumpulkan harta kita di surga, mau tidak mau, lakukanlah hal-hal yang baik-baik terhadap sesama kita. Lihat. Pasti ada tetangga kita, karyawan kita yang susah. Apalagi momennya sebentar lagi lebaran ya. Apa salahnya sih kalau ada keluarga kita, OB kita contohnya di kantor atau siapa gitu. Kita tanya berapa orang di sini ya? Berapa sih? 100.000 contohnya kita beli beras dan teman-temannya ya. Artinya minyak atau sirup dan lainnya. Kita beli, kita bagi-bagikan ke mereka. Bukan cuma mereka harus percaya kepada Tuhan, tapi tidak. Tapi supaya mereka melihat, bukan kita mau membawa mereka supaya mereka mengenal Kristus. Tapi supaya orang melihat dalam diri kita ini adalah Kristus. Ada hal-hal yang baik dalam diri kita. Orang melihat. Wah, iya ya. Jangan orang lihat kita ke gereja terus, pelayanan terus. Tapi hidupnya gak berubah gitu kan. Itu aja gitu. Janganlah. Kalau mau kita kumpulkan harta kita di sorga, mari lakukanlah bagian kita ini. Supaya Tuhan akan melihat. Kita akan melihat. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada seorang pendeta yang di Korea itu, dia ada menerima mahkota itu. Kenapa? Karena dia berbuat baik, memberikan terhadap orang-orang miskin. Karena jaketnya yang mahal itu diberikan, itulah menjadi upah. Ini artinya apa? Ya, tapi bagaimana Pak? Berarti kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita masuk surga dong. Enggak masuk, harus ada berbuat baik dong baru masuk surga. Itu bicara beda. Saudara. Yang saya katakan adalah upah kita. Bagian kita. Karena pada saat kita percaya kepada Tuhan, saya percaya kita telah menikmati kerajaan surga. Tetapi kalau hidup kita juga nggak baik, nggak mungkin masuk surga. Saudara percaya kepada Tuhan, tapi hidup saudara tidak mencerminkan Kristus, ya nggak mungkin lah. Ya kan? Seperti saya bilang, saya ini penggemar Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Dulu kalau kami main futsal, gaya saya kayak Cristiano Ronaldo. Saya beli bajunya nomor 7. Kalau ngegolin kadang gitu, walaupun nggak cocok kan, ya kan? Gitu. Gayanya loh kayak jangan pakai. Itu kayak merasa Cristiano Ronaldo gitu. Kenapa? Karena kita penggemar.
idola kita. Apalagi tendangan pura-pura. Walaupun nggak gol gitu kan. Melenceng gitu. Tapi minimal kalau kita fans sama seseorang ya, sama seperti kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, ya kita harus segambar dan serupa seperti Tuhan Yesus. Dan harus memiliki karakter kita seperti Tuhan Yesus. Walaupun mungkin kita masih berjuang di sana, tetapi itu harus kita kerjakan. Makanya waktu Lone dan Elizabeth waktu mau dibaptis, karena mereka minta dibaptis, saya bilang, siap ya untuk meninggalkan dosa. Ya, jangan setelah dibaptis tetap aja. Makanya saya katakan di sini waktu itu kemarin ada Darwis ini mau menikah mereka. Saya bilang, tapi di mana-mana gereja syaratnya harus dibaptis, Pak. Saya bilang di gereja kita, saya tidak mau mengajak saudara di sini. Tapi di gereja kami tidak ada baptisan, karena baptisan itu tanda pertobatan. Kalau mau menikah ya menikahlah. Tapi ada konselingnya nanti. Ya kalau nanti di suatu saat dia minta dibaptis, ya kita baptis. Karena baptisan itu tanda pertobatan. Pada saat dia masuk ke air itu artinya dia telah mengatakan aku sudah mati untuk dosa. Dan pada saat dia bangkit dan dia menjadi manusia yang baru. Tanda kita bertobat, dibaptis. Memasuki hidup yang baru. Kalau orang Israel, saudara, kalau dia mau menikah, dia dibaptis tuh. Artinya dia memasuki kehidupan yang baru bersama dengan suaminya. Dia meninggalkan masa mudanya, memasuki masa bersama dengan suami istri. Pasti kehidupannya berbeda. Artinya ada persoalan yang berbeda, ada masalah yang berbeda. Karena udah menjadi satu, menjadi dua, menjadi satu. Maka bersama Tuhan, saya katakan kita harus seperti Kristus karena kita menyembah Kristus. Tapi Pak, susah juga, ya minimal. Seperti saya katakan tadi, kayak Cristiano Ronaldo. Gak semuanya. Tapi kalau saya fokus di sana, bisa juga sama seperti Ronaldo nantinya. Walaupun mungkin ada imitasinya gitu ya. Tapi kalau kita belajar terus, bisa. Gayanya kita tiru gitu, bisa. Ya coba lihat yang bisa suara niru presiden kita. Saudara-saudara gitu. Ada kan, bisa kan? Saudara pernah gak lihat di sosmed itu? Bisa. Kenapa? Karena dilatih tiap hari. Kayak Gilang Dirga. Dia bisa tiru suara vokalisnya Kangen Band. Ya kan? Bisa. Ya, kamu di mana, entah di mana, semalam berbuat apa gitu kan. Ada bisa. Kenapa? Karena dia tiap hari dipelajari sama dia. Terus vokalisnya ya vokalis band lainnya dan suara-suara yang lain bisa ditiru samanya. Karena memang dia fokus di sana. Kalau kita fokus terhadap Kristus, terhadap Tuhan, nanti hidup kita bisa berubah dan bisa seperti Kristus. Amin. Amin. Mari saya mengundang teman-teman untuk maju ke depan. Kita akan masuk perjamuan kudus. Main di E. Lon, coba buka, bagikan perjamuan kudus. Lon. Ya, kita akan bagikan perjamuan kudus. Mari katakan pujian ini, sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan lagi sekali, sebab saudara kasih Tuhan yang ada di rumah, saudara tidak ada roti
roti mungkin bisa saudara pakai sirup untuk bisa dipakai untuk perjamuan. Lalu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari sama-sama saudara kita bagi berdiri yang sudah mendapatkan roti dan anggur. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saudara, mari tenangkan hatimu, teduhkan hatimu. Kita memperingati di mana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kita, dia korbankan dirinya untuk kita. Mari angkat sama-sama tinggi-tinggi roti ini di atas kepala kita. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau tidak minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan mari kita angkat tinggi-tinggi roti di kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan, inilah tubuh Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus, minumlah. Mari saudara yang sudah menyatu dengan tubuh dan darahnya, mari sama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. 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 Mari bersyukur untuknya. Haleluya. Kami memuja-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan lawatan-Mu terus terjadi bagi kami. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, sembah Dia. Sembah kami menyembah, kami memuja-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi hidup kami. Saatnya Tuhan kami bersyukur. Saudara kasih Tuhan yang ada di rumah, saudara yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, dan kalau saudara bersama dengan anak-anak, mari tumpahkan tangan-Mu buat anak-anak-Mu. Saya berdoa buat mereka, dan orang tua tumpahkan tangannya buat anak-anaknya. Kita berdoa buat mereka. Bapak Surgawi yang berdoa buat anak-anak yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah live ini. Tuhan memberkati menjadi anak-anak yang baik, anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang sehat selalu, tidak sakit-sakitan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dalam masa depan mereka juga kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap apa yang telah Kamu kerjakan. Dan bahkan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami. Supaya setiap persembahan yang Kamu berikan ini dapat kami pergunakan untuk acara pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan di JKI Getsemani dapat mentransfer ke rekening BCA 63304755135 dan dapat melihat di kolom komentar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, satukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, satukan badai yang bergelora. Haleluya,
Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Shibidip shib shibidip shib shibidip shibidip shib shibidip. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Saya undang hambanya. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan jangan lupa setiap hari Kamis kita ada ibadah jam 7:30 malam, yaitu lewat Zoom ya Bapak Ibu Saudara. Dan juga setiap hari Sabtu jam 5 pagi, ya ini sudah berjalan selama 3 bulan. Kita ada doa pagi juga, yaitu juga melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kami kalau saudara rindu untuk bergabung bersama dengan kami, Bapak Saudara boleh membuat di kolom komentar atau inbox ya saudara kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, dan mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ayo. Kami memuji kebesaran besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib bersyukur untuk hari ini kami telah memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan kami juga telah memberikan persembahan yang terbaik apa yang kami miliki, dan juga Tuhan kami sudah memuliakan Engkau dan memberkatilah setiap jemaat yang hadir dan ada di rumah. Tuhan yang sakit boleh Tuhan tolong sembuhkan, mereka yang susah dan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhanlah yang menolong mereka, Tuhanlah yang menguatkan mereka. Dan kami serahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan kepadamu bangsa negara ini dalam lawatan-Mu, dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu juga untuk negeri kami, dan kami serahkan kepadamu tempat ini dalam naungan Tuhan. Biarlah keamanan dalam bangsa ini kami serahkan. Kami juga berdoa buat teman-teman yang sakit, yang mengalami COVID, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong, Tuhan yang menjamah mereka, dalam imun mereka makin kuat ya Tuhan. Dan kami serahkan setiap pribadi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pagi hari, siang hari yang indah ini. Kami boleh bersyukur, berterima kasih. Nah, sebentar kami akan pulang, kami akan terima berkat-Mu dari Tuhan. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi dan persekutuan yang manis Roh Kudus serta anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan sorga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak terima di
Ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Haleluya.